Pada suatu hari, seorang dokter spesialis jantung meninggal dunia. Untuk mengenang jasanya, para koleganya sepakat untuk membuatkan sebuah peti mati berbentuk jantung. Acara penguburan pun berjalan dengan hikmat. 1 bulan kemudian, seorang dokter penyakit spesialis mata juga meninggal dunia. Seperti sebelumnya, para koleganya sepakat untuk membuatkan peti mati berbentuk mata untuk mengenang jasanya. Penguburannya pun berjalan dengan hikmat. Setelah selesai, para pengantar kembali pulang. Hanya tinggal 1 orang saja yang masih merenung sendirian di pinggir makam. Salah seorang dokter yang lain melihatnya dan segera menghampirinya. "Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah engkau pikirkan," kata si dokter yang tahu bahwa ia adalah kawan dekat si almarhum. "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepadamu," jawab si dokter. "Kalau saya mati, akankah kalian akan mengenang jasaku dengan membuatkan peti mati berbentuk kelamin?" kata si dokter yang merenung karena dia adalah dokter spesialis kelamin. Sudah 2 hari Udin marahan sama istrinya. Kalau sudah marahan begini biasanya mereka tidak saling tegur apalagi saling bicara. Memasuki hari kelima marahan Udin tetap enggan bicara apalagi istrinya tetap ogah ngomong. Tapi celakanya besok pagi Udin ada janji penting. Artinya besok dia harus bangun pagi padahal Udin paling sulit bangun pagi. Karena mereka masih marahan sedangkan besok harus bangun pagi maka dia cari akal bagaimana caranya supaya istrinya mau membangunkannya tapi tanpa harus berbicara dengan istrinya. Udin mengambil secarik kertas dan ditulisnya pesan untuk istrinya, "Besok pagi saya ada rapat, tolong bangunin jam 6. Diletakkannya kertas itu di atas meja rias istrinya kemudian dia langsung tidur. Ketika keesokan paginya ia bangun jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Alangkah murkanya Udin karena ia tidak dibangunkan istrinya. Masih dalam keadaan kecewa dan emosi ia menghampiri meja rias istrinya. Di situ ia menemukan secarik kertas yang sudah ditulis istrinya, "Bangun, bangun, sudah jam 6 pagi. Manajer perusahaan datang dan melaporkan kondisi perusahaan kepada direksi. "Auditor baru saja pergi, Pak. Apakah mereka memeriksa pembukuan kita?" "Sangat teliti." "Apa yang mereka katakan?" "Mereka ingin 15% untuk tetap diam." Seorang polisi tiba di lokasi kecelakaan di mana rupanya 3 orang gadis telah melompat dari sebuah gedung yang sangat tinggi. Dia tiba-tiba memperhatikan bahwa seseorang masih bernafas sehingga dia mendekatinya dan bertanya, "Mengapa kalian melompat dari gedung?" Gadis itu menjawab dengan suara yang sangat lemah, "Kami ingin mencoba Laurier yang baru kami beli, dengan sayap." Suatu hari sebuah keluarga sedang menonton TV ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Sang ibu membuka pintu dan ada seorang biarawati mengatakan bahwa dia pergi dari rumah ke rumah membagikan sup kepada setiap keluarga. Dia mengambil tas sup dan berterima kasih kepada biarawati. Mereka semua pergi ke dapur dan mengambil mangkuk dan kemudian menuangkan sup ke dalam mangkuk. Sang ayah berkata, "Sup ini bau." Sang ibu berkata, "Sayang, seorang biarawati membawakannya untuk kita syukuri." Sang ayah kemudian mencicipinya dan berkata, "Iu. Rasanya seperti kotoran," dan sang ibu berkata, "Sayang, habiskan." Setelah selesai, mereka pergi ke ruang tamu dan menonton berita. Wartawan itu mengatakan, pria yang berpakaian biarawati yang mengantarkan air comberan dari pintu ke pintu telah ditangkap. Guru meminta Udin kecil untuk menggunakan kata, "pasti," dalam sebuah kalimat. Udin pun menjawab, "Bu Guru, apakah di dalam kentut ada benjolan?" Sang guru berkata, "Tentu saja tidak Udin." Saat itulah Udin menjawab, "Kalau begitu saat ini saya pasti sedang buang air besar di celana." Petugas dinas kesehatan berjalan ke sebuah restoran baru tanpa pemberitahuan dan mengambil tempat duduk di mana ia dapat melihat dapur lalu memesan pizza dan hamburger. Koki muncul dan petugas itu hampir tersedak ketika dia melihat bahwa dia tidak memakai baju. Belum sempat selesai menulis laporan di buku kecilnya, Koki melanjutkan untuk mengambil segumpal adonan pizza dan menekannya rata di atas dada telanjangnya. Si juru masak melanjutkan untuk mengambil segenggam daging giling dan menekannya menjadi patty yang sempurna di ketiaknya. Terkejut seperti seorang yang bingung, petugas itu memanggil manajer dan menjelaskan kondisi menyedihkan yang telah dilihatnya. "Itu bukan apa-apa," jawab manajer. "Anda harus kembali jam 5 pagi ketika dia membuat donat."
Suatu hari seorang pegawai pemerintah sedang menggali laci kantornya ketika tiba-tiba dia menemukan lampu ajaib. Dia menggosok lampu dan, oh, kejutan muncul jin. Jin bertanya, seperti jin lainnya, apa keinginan pertama Anda? Pekerja pemerintah lalu menjawab, saya ingin kaya. Jadi jin mengabulkan harapannya, dan orang itu dikelilingi oleh tumpukan uang yang menyaingi tumpukan uang Bill Gates. Harapan kedua saya adalah berada di sebuah pulau dengan wanita cantik di sekitar saya dan mematuhi setiap perintah saya. Dan puff, dia ada di sana. Kemudian orang itu memutuskan pada permintaan ketiga, saya tidak ingin melakukan pekerjaan apapun lagi. Dan tiba-tiba, ia sudah kembali duduk di kantornya. Udin dan Soimah sedang bermain golf, tiba-tiba Soimah bertanya, sayang, jika aku mati maukah kamu menikah lagi? Udin berkata, tidak sayang. Soimah berkata, aku yakin kamu akan melakukannya. Jadi Udin berkata, baiklah aku akan menikah lagi. Kemudian Soimah bertanya, apakah kamu akan membiarkannya tidur di tempat tidur kita? Dan Udin pun menjawab, ya aku kira begitu. Kemudian Soimah bertanya, apakah kamu akan membiarkan dia menggunakan peralatan golfku? Dan Udin menjawab, tidak, dia kidal. Ilmuwan menemukan mesin untuk menangkap pencuri. Lalu ilmuwan tersebut melakukan uji coba ke 3 negara, Kanada, Amerika, dan Indonesia dan hasilnya. Di Kanada dalam 30 menit mesin itu menangkap 10 pencuri, di Amerika dalam 15 menit mesin itu menangkap 5 pencuri. Di Indonesia dalam 3 menit mesin hilang dicuri.